pendidikan agama Islam atau tarbiyah al-islamiyah. Ya ayuhal ikhwah wal an yakni nadkhul ila barnamij al-awwal. Wa qabla dzalik arafna anna tanmiyatut tarbiyatul islamiyah al-yawm laisa faqat yakni fi masalan fi madrasah lil yakni madza tusamma lid daulah lakin aidan yakni fil madrasah atau mungkin fil masjid wa fi kullu yakni al muassasah fi Indonesia wa kama arafna wa fahimna aidan anna manhaj atau mabhas hada atau tariqah hadhihi hiya aham minal bahas atau minal maudu wala budda alaina an nafham kaifa at-tariqah wal manhaj wa kaifa al-bahas khasatan yakni fi al-maudu atau fil maudu tarbiyatul islamiyah. Before going to our main program, let's I read the profile or CV, Dr. Mr. or Muhammad Zainal Arifin MPD. He was born in Magelang, 27 November. I not say the years, yeah, and his alumni from UNJ at 2021, yeah, from UNJ. Today, he is the senior lecturer at the Pakuan University Bogor and have the Mora Scholarship from the Religion or Kementerian Agama at 2014. And then today, he is secretary for the PhD program Manajemen Pendidikan at Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan. He wrote about maybe 20 or 25 books. The one is the title is Implementation of Blended Learning in Math, and then Google Assistant for Research, almost for social research, Mendeley training course, and other maybe short course from the government and others maybe institution for, of course, in the application and people. Everyone can email our speaker today zainal.baru@gmail.com. Hatur nuhun kasadayana punten bilih ngawagel lami waktosna nya kangge mendengarkan orang sami-sami saur Bapak Dr. Zainal. Like actually I will speak in English or Arabic, but I love Indonesia and I'm Indonesia. Terima kasih luar biasa sekali Bapak Dr. Muhammad Zainal Arifin. It's your time untuk mengajarkan kepada kita bersama terkait dengan sebenarnya sampai di mana sih terkait dengan state of art specifically in Islamic education and then the novelty. I think it's important for the student at Magister pendidikan agama Islam ya Islamic education kayak gimana sih sebenarnya novelty dan juga nanti dari sisi state of art-nya. Menghemat waktu, saya berikan sepenuhnya waktu kepada Bapak Dr. Zainal Arifin. Beliau saat ini adalah sekretaris di program studi doktoral ya manajemen pendidikan Universitas Pakuan Bogor. Mangga, silahkan. Your time. Terima kasih Pak Dr. Misno, FPI MHMPD ya. Kemudian juga saudaraku, sahabatku juga Pak Dr. Jenal Abidin, SI, Bapak dan Ibu, berangkat dari Ibu di sini ya yang turut hadir dalam webinar atau mungkin lektur ya, yang memang bentuk kerjasama antara Unitas Pakuan dengan Steve Sirojul Falah. Belum saya menyampaikan materi Bapak dan Ibu, ini adalah bentuk kasih sayang karena memang Unitas Pakuan beberapa lulusannya dan beberapa ada yang ini yang menjadi mahasiswa di lembaga kami dan ini juga menjadi wujud nyata pengabdian masyarakat. Insya Allah, Jadi luar saya biasa. diberikan momentum luar biasa kepada Pak Dr. Misno, luar biasa, sangat gercep sekali. Saya mengenal beliau itu adalah sosok yang satset gitu, sosok yang sangat ulet. Jadi saya berharap sekali ini tidak hanya sampai di sini ya, seperti yang sampaikan oleh Pak Direktur tadi,
bisa berlanjut dalam bentuk apapun nanti ke depan. Dan kita meyakini bahwa apa yang kita akan sampaikan, kemudian pencerahan apapun itu bisa bermanfaat dan menilai pahala bagi kita. Amin. Bapak dan Ibu, izinkan saya disclaimer dulu, saya bukan ahli, tapi adalah orang yang memang terus belajar dan sampai ini juga tetap belajar. Jadi saya meyakini benar bahwa bukan tidak mungkin dari nanti ada diskusi-diskusi yang sangat membangun, saya bisa mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat kepada saya pribadi sebagai tambahan pemikiran dan sebagainya. Jadi kita sama-sama belajar saja Bapak Ibu, kalaupun ada memang pengalaman-pengalaman saya itu adalah seujung kuku mungkin daripada pengalaman Bapak dan Ibu semua yang hadir di Zoom meeting pada malam hari. Saya kira itu Bapak Ibu. Jadi belum apa-apa udah disclaimer dulu Pak Misno. Takut Iya, pertanyaannya luar susah-susah. biasa ini ulama kiai ini jadi zuhud banget gitu ya. Padahal beliau itu luar biasa sekali. Ini justru kami ya sekali lagi yang mengucapkan terima kasih sudah hadir dan tadi saya juga sangat setuju sekali ini adalah pertama awal yang indah di Surajul Falah. Kami harapkan bisa next itu lebih banyak lagi. Ini juga tadi karena sebagian untuk mahasiswa padahal ini mestinya itu untuk seluruh dosen ini di Ya, Persada Nusantara harapan saya nih. begitu Pak. Betul, betul. Mm-mm. Siap, siap. Ya, eh, saya juga mohon maaf ini sebelumnya saya sudah membuat jauh ya karena beberapa materi sudah saya sampaikan di beberapa tempat. Tetapi terkendala ternyata office saya kena masalah. Jadi saya tidak bisa membuka. Jadi saya baru saja belum lama ini download office yang 2010. Jadi yang extension PPTX nggak bisa dibuka Pak Dokter Misno. Jadi Hmm. aduh, makanya tadi habis maghrib saya oprek-oprek buat Hmm. lagi Pak. Kalau bisa Nah, saya dikirim di WA sebenarnya boleh dikirim tuh, saya bisa sharekan itu kalau ada iya, waktu itu. maksudnya karena memang saya kira ini materi yang pernah beberapa kali saya sampaikan di beberapa tempat, jadi saya punya filenya ternyata Office-nya bermasalah, tidak bisa buka, saya repair tadi sore, eh ya jadi Oke, mohon maaf kalau tampilannya tidak sebagus karena sukatnya dalam tempo sebahagia-bahagianya, oke, kira-kira siap. itu. Tapi biasanya Jawamiul Kalim, jadi singkat, padat, merayap. Silakan Pak Dokter, Terima mangga. kasih. Kelihatan ya Bapak Ibu, Oke, kelihatan jelas, Kelihatan jelas, Pak. clear. ini saya tidak menggunakan background apapun ya, karena memang file aslinya tidak bisa dibuka di laptop saya. Oke, Bapak dan Ibu semua, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Misno, kemudian Bapak Dr. Jainal Abidin, Bapak dan Ibu struktural dan dosen pengajar yang ada di seluruh kepala. Bapak dan Ibu mahasiswa dan hadirin sekalian, pada malam ini saya mencoba berbagi sedikit tentang novelty dan state of the art dalam penelitian pendidikan. Ya, nanti ke depannya bisa dikembangkan sesuai dengan permintaan untuk penelitian pendidikan di pendidikan agama. Ibu semua. Nanti saya sih sikap biasanya kalau Zoom seperti ini mempersilahkan Bapak dan Ibu untuk bertanya di tengah-tengah nggak jadi masalah ya karena memang kita keterbatasan waktu. Bapak dan Ibu semua, biasanya ketika kita memulai membuat proposal itu biasanya kita akan bingung. Jadi pertama itu pasti bingung ya kalau punya keahlian terbiasa membuat proposal, mengajukan hibah dan sebagainya pasti ini bukan hal yang luar biasa, hal yang biasa saja. Tapi saya mencoba mendalami bagaimana kalau mahasiswa S1 bahkan S2 ya memang tidak punya background penelitian. Biasanya itu akan bingung ke dalam menyusun ide penelitian, kemudian di bab satu proposal sudah mentok duluan menulis apa yang mau diteliti dan punya kekhawatiran
udah banyak judul pada proposal yang diajukan itu. Nah, ini biasanya terjadi karena kita tidak memahami seperti apa kesenjangan penelitian, kebaruannya akan seperti apa, dan lain sebagainya, Bapak dan Ibu semua. Nah, itu ada ada beberapa kata kunci yang sering memang digunakan dan mafhum digunakan oleh para peneliti, yaitu adalah novelty, resist gap, dan kok novelty dua kali ini salah ketik saya Pak Wisnu, mohon maaf. Satu lagi adalah SOTA ya, state of the art ya. Ini beberapa buku yang saya pakai rujukan. Ada bukunya Criswell, kemudian Rich Design. Nanti buku ini secara PDF akan saya berikan ke panitia ya, ke Pak Wisnu dan sebagainya, untuk bisa dibagi ke panitia, kepada peserta, termasuk apa slide yang sedang saya sampaikan di sini. Kemudian ada bukunya Socialist Method dari Alan Brain, kemudian dan The Practice of Socialism dari Albert B. Ini ada beberapa buku yang saya pakai untuk rujukan dalam menyusun PPT pada malam. Nah, kemudian juga ada bukunya Robert Kiyosaki. Jadi kita kita memiliki kesepahaman dulu apa itu novelty, nanti apa itu skip, dan apa itu state of the art. Bapak dan Ibu sekalian, novelty itu seringkali ditemukan dalam pemahaman yang lebih dalam atau perspektif baru terhadap fenomena yang sudah ada. Di novelty itu seringkali ditemukan dalam pemahaman yang lebih mendalam atau perspektif baru terhadap fenomena yang sudah ada. Nah, novelty atau dalam bahasa Indonesianya kebaruan itu bisa berupa aplikasi teori yang ada pada konteks yang berbeda atau pengembangan kerangka konseptual baru untuk menganalisis data ya. Ini saya sadur dari bukunya Yin dalam buku Case Study Research Design and Method ya. Ini seperti itu. Jadi pemahaman yang lebih dalam atau perspektif baru terhadap fenomena yang ada. Sedangkan Crosswell walaupun bukunya terlalu tebal sekali Bapak dan Ibu, memiliki makna novelty adalah kontribusi unik yang diberikan oleh sebuah penelitian terhadap literatur yang ada. Nah, kontribusi itu apa? Kontribusi itu yang dimaksud di sini adalah penemuan hubungan baru antar variabel. Jadi boleh macam-macam itu. Bisa penemuan baru antar variabel, bisa pengembangan instrumen penelitian lebih valid, dan penggunaan metode inovatif. Gunanya apa dari semua ini? Untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, dalam bukunya ini, dalam bukunya desainnya, Griswold juga menekankan pentingnya mengidentifikasi gap. Gap itu kesenjangan dalam literatur. Ya. Kesenjangan ini diperlukan menurut Griswold. Kenapa? Karena dari kesenjangan inilah kita bisa menunjukkan di mana letak kebaruan dari topik penelitian yang kita akan ajukan. Seperti itu, Bapak. Sedangkan menurut Elberby, bahwa novelty itu kemampuan sebuah penelitian untuk menambah pengetahuan pada bidang ilmu tersebut. Jadi beda-beda ya apa definisi yang diungkap para ahli. Jadi kalau Elberby mengatakan bahwa kemampuan sebuah penelitian untuk menambah pengetahuan pada bidang ilmu tertentu. Kalau menurut Berby tidak ada penambahan pengetahuan terhadap topik yang Bapak Ibu bukan, maka novelty-nya dianggap tidak ada. Nah, untuk mencapai kebaruan tadi, kita diperlukan apa yang diperlukan? Yang pertama yang diperlukan adalah kita harus menemukan fakta yang belum pernah terungkap sebelumnya. Nah ya, menemukan fakta yang belum pernah terungkap sebelumnya itu diperlukan tadi, nanti akan diperlukan SOTA ya, state of the art. Karena kita tidak akan tahu fakta yang belum pernah terungkap sebelum kita membaca yang sudah ada. Oleh karena itu diperlukan kita untuk menguji ulang temuan. Jadi yang kedua selain menemukan fakta, kita menguji ulang temuan. Menguji ulang temuan dari penelitian terdahulu dengan populasi yang berbeda. Atau membangun teori baru.
Saya sedikit cerita Bapak Ibu semua, kebetulan disertasi saya itu adalah yang kedua. Jadi saya menguji ulang temuan tentang bladder turning ya dari seorang profesor di Australia. Kemudian eh, dari penelitian tersebut kemudian saya uji dalam populasi yang berbeda. Nah, kemudian ujinya itu saya menggunakan analis faktor, kemudian saya uji dengan pendekatan SEM ya, PLS. Hasilnya kita membangun sebuah teori. Nah, jadi Bapak dan Ibu penting kalau kita sudah di program doktoral atau ya setidaknya di magister sudah mulai dikenalkan bagaimana kita menguji ulang. Contoh misalkan kalau kita berbicara dalam bidang pendidikan ya, ada teori Piaget, Brenner dan lain sebagainya itu perlu diuji apakah itu masih adaptif dalam dunia kita saat ini. Apakah memang sudah tidak lagi layak digunakan. Nah, kita perlu membangun teori baru bahwa memang apabila memang teori tersebut sudah tidak layak atau tidak bisa digunakan, maka ini perlu ada penelitian yang lebih. Kepada Ibu semua, kalau kita lihat beberapa buku, terutama buku-buku yang memang ditulis oleh peneliti-peneliti luar, itu secara kontekstual itu suka terlihat rekam historis sejarahnya bahwa ini tahun sekian, kemudian pada teori ini kelemahannya seperti apa. Nah, seorang peneliti nanti diharapkan bisa seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ya, jadi BRB berharap bahwa novelty itu harus berkontribusi pada akumulasi pengetahuan ilmiah. Jadi bukan replikasi tanpa tujuan Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu, kalau kita rujuk dari bukunya The Practice of Social Research tadi, bahwa kontribusi pada pengetahuan itu diperlukan sebagai tujuan kita memperoleh novelty, bukan sekedar replikasi. Pada tingkatan paling sederhana, kalau kita lihat, misalkan yang kedua Bapak Ibu, menguji ulang temuan dari pertemuan dahulu dengan populasi yang berbeda. Di beberapa pendapat yang paling umum ditemukan, terutama untuk tingkatan strata 1 atau bahkan strata 2, ditemukan beberapa judul penelitian yang sama. Di eh, penelitian yang dengan judul yang sama itu bisa dimaknai sebagai kebaruan apabila memiliki populasi yang berbeda. Karena populasi yang berbeda bisa menghasilkan simpulan yang bisa juga berbeda. Nah, simpulan yang berbeda itu akan sangat dibutuhkan Bapak Ibu dalam membangun sebuah proposal. Karena kita dalam penelitian relevan, jadi kalau di dalam kajian itu ada yang disebut penelitian relevan. Penelitian relevan itu tidak hanya penelitian yang simpulannya mendukung hasil yang kita temukan. Tapi kita juga harus menghadirkan memang apa yang mempunyai tolak belakang atau hasil yang berbeda dari apa yang sudah kita temukan atau yang akan kita coba lakukan dalam penelitian. Ya, itu seperti itu. Itu ketua yayasan. Ya. Oh, yang tadi. Nah, kemudian dalam buku Social Research Method, penelitian dari Oxford, Bapak dan Ibu, Alan Brand mengatakan bahwa novelty adalah sebuah kontribusi substantif dan teoritis ya. Kontribusinya tidak hanya secara teoritis, substantif juga diperlukan menurut Alan Brand. Artinya kebaruan itu tidak hanya terletak pada temuan baru, nah ya, tetapi juga pada kemampuan penelitian untuk menantang asumsi yang ada. Nah itu tadi. Jadi kembali yang tadi. Jadi kalau kita lihat teori-teori perkembangan belajar dan sebagainya, rata-rata sudah berusia tua sekali tuh. Ada yang usia 60 tahun, ada yang usia 40 tahun, 30 tahun.
Jadi para ahli pakar psikologi yang memang sudah sangat tua ya, yang usia pun 80-90 tahun sekarang. Jadi itu perlu kita menantang diri kita untuk menantang asumsi yang sudah ada. Nah, gitu ya. Supaya apa? Cakupan teori yang ada itu sudah mapan ya, supaya lebih mapan lagi. Ya. Menurut Alan Bryan bahwa novelty itu akan diukur, ini penting ya, akan diukur dari seberapa besar penelitian dapat memicu diskusi baru atau arah penelitian lebih lanjut. Makanya kalau dalam istilah saya dulu di UNJ itu ada istilahnya judul itu harus cetar membahana. Cetar membahana itu artinya ketika membuat judul bahwa judul itu membuat diksi yang memang seakan-akan mendobrak apa pakaian umum lah gitu. Jadi kenapa demikian? Karena kalau itu yang terjadi, maka temuan Bapak dan Ibu itu akan menjadi atau memunculkan diskusi-diskusi baru. Nah, itu menarik ya, sangat menarik lagi kalau memang ada seperti itu. Jadi sesuatu yang baru itu kemudian menjadi kalau orang sekarang bilangnya viral ya, viral gitu. Karena memang memicu selama novelty yang kita bangun tidak memicu diskusi baru, menurut Allen Brand itu belum dikatakan Napoli yang sempurna. Atau setidaknya bahwa novelty yang kita temukan itu dapat juga memancing peneliti lain meneliti ke arah yang lebih lanjut. Itu seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi perlu diteliti lebih lanjut. Ya, jadi kalau kita lihat beberapa kegiatan kalau di tingkat doktoral di kami itu ada yang sebutnya action plan. Action plan itu bagaimana si apa namanya calon promovendus atau calon dokter itu mempresentasikan hasil penelitian. Sebetulnya semakin luas hasil penelitian itu diwacanakan atau disampaikan, itu harapannya memacu diskusi baru. Nah, harusnya kita lebih berani menentang paten yang sudah berlaku secara umum, supaya kita memiliki daya reaksi dari para peneliti-peneliti lain. Itu yang diinginkan seperti itu. Jadi kalau ada hal yang aneh seperti itu. Nah, seperti itu. Contoh sederhana kan. Ada penelitian bahwa ternyata yang paling gampang ya, obat diet itu justru membuat badan menjadi gemuk. Nah, itu kan orang kan "Oh, masa sih seperti itu. Nah, itu akan memicu diskusi baru. Nah, kira-kira seperti Bapak Ibu. Nah, kemudian menurut Jonathan Gudik bahwa novelty itu adalah alasan utama. Nah, ini alasan utama. Alasan utama dilakukannya sebuah penelitian. Jadi dari kalimat pertama sudah cukup star ini. Apa star itu? Jadi kalau Bapak Ibu tidak memiliki novelty dari proposal yang Bapak Ibu itu akan ajukan, maka itu tidak menjadi sebuah proposal penelitian kalau begitu. Kenapa? Karena alasan utama dilakukannya sebuah penelitian itu adalah adanya novelty yang akan kita coba bangun. Ya, jadi kalau tidak ada argumen kuat mengapa penelitian itu harus dilakukan, itu tidak jadi proposal. Ya, jadi memang kita harus bedakan. Kadang-kadang seperti apa atau kapan penelitian itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban akademik, tapi juga kita harus bersikap ideal kapan penelitian itu memang layak untuk diajukan, proposal itu layak diajukan sebagai penelitian karena memiliki novelty. Oleh karena itu argumen ini harus akarnya kuat. Akar kuat itu karena kita mengisi rongga-rongga pengetahuan yang memang belum ada. Jadi oleh karena itu novelty bisa kita katakan sebagai celah. Nah, ya, celah yang diisi oleh penelitian. Celahnya bisa celah apa? Bisa celah empiris, bisa celah teoritis, bisa celah dari segi metodologis. Nanti kita akan bahas ya. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, untuk
mendapatkan novelty, jelas menurut Jonathan Green dalam buku The Foundation of Research bahwa pentingnya peneliti melakukan tinjauan literatur yang komprehensif dalam jelas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengidentifikasi dan membenarkan kebaruan penelitian akan kita bahas. Jadi tidak ada novel tanpa tinjauan literatur yang komprehensif. Nah, sekarang kalau kita bicaranya dalam bentuk ideal, penelitian itu ideal jika penelitian tersebut didanai oleh pihak lain. Beberapa yang paling misalkan kalau Litap Dimas, nah Litap Dimas, kalau di Kemenak namanya apa? SIM, lupa ya. Itu seperti itu. Nah, jadi penelitian yang didanai oleh hibah itu menjadi hal utama. Jadi kalau kita lihat novelty itu sering dipahami sebagai unsur kebaruan yang menjadi kontribusi utama penelitian. Jadi kalau tidak ada novelty, maka penelitian Bapak dan Ibu tidak akan lulus sebagai hibah kalau nggak ada novelty. Jadi ini merupakan kriteria apakah penelitian itu layak dinanai atau dipublikasikan dengan penelitian biasa. Oleh sebab itu, Kemenristek mengharapkan mendorong para peneliti ya kita untuk menemukan novelty yang dapat mengisi kesenjangan penelitian. Nah, gitu. Jadi, kalau tadi kita bicara novelty kebaruan, kita sudah masuk ke istilah research gap, kesenjangan penelitian yang belum diisi oleh peneliti sebelumnya. Nanti kita akan masuk sebagai langkah-langkah seperti apa ya. Nah, secara umum apa saja sih yang dianggap sebagai novelty? Yang pertama, sama dengan beberapa pendapat di asal, bahwa adanya temuan baru. Temuan baru itu bisa menghasilkan teori, bisa menghasilkan konsep, atau model baru yang belum pernah ada sebelumnya. Yang kemudian, yang kedua adalah improvisasi atau perbaikan. Jadi penelitian itu mengembangkan, menyempurnakan teori. Jadi kalau kita mengembangkan atau menyempurnakan teori yang ada, metode yang ada, teknologi yang sudah ada, itu juga merupakan bagian novelty dalam sub bagian improvisasi. Dengan catatan apa? Bahwa teori yang ada, yang telah kita sempurnakan, metode yang kita sempurnakan, teknologi yang disempurnakan itu membuat bahwa masyarakat pengguna menjadi lebih efektif dan relevan. Jadi efektif dan relevan, Bapak dan Ibu. Sebenarnya kalau kita Bapak yang paling mudah sekali ya Bapak Ibu. Kita lihat saja paling mudah ini HP, HP kita yang kita pakai. HP ini adalah contoh penelitian R&D ya, yang merupakan novelty. Ini paling gampang nih kalau lihat novel contohnya seperti apa Pak. Lihat aja handphone Bapak. Handphone itu setidaknya kalau kita lihat pada poin kedua itu adalah improvisasi atau perbaikan. Kenapa? Menyempurnakan generasi HP sebelumnya. Jadi kalau dulu ada jaringan 2G, 3G, 4G, 5G itu adalah contoh-contoh bagaimana pengembangan sebuah teknologi. Supaya apa? Lebih efektif dan lebih relevan. Jadi saya masih ingat ketika dulu punya HP jadul Nokia 9210, Siemens C70 zaman dulu, teksnya masih teks biasa, kemudian muncul yang disebut dengan GPRS, kemudian muncul gambar yang bentuknya masih kotak-kotak.
Lalu ketika di motor saya berpikir suatu saat nanti pasti gambarnya lebih jelas, lebih bagus. Bahkan saya berpikir waktu itu suatu saat kita bisa nelpon menggunakan HP dengan melihat wajahnya langsung. Nah, itu terjadi pada hari ini sudah semakin tipis handphone yang kita gunakan, semakin lebar layar yang kita gunakan, RAM-nya yang digunakan juga semakin besar, storage-nya penyimpanan juga semakin besar, kemudian aplikasi yang ditanamkan dalam HP juga semakin besar. Itu contoh improvisasi atau perbaikan novel. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau dalam sebuah merek handphone itu ada beberapa series. Tujuannya apa? Menguasai pasar. Pasar apa? Pasar yang relevan. Kalau orang yang menyenangi handphone dengan kualitas kamera terbaik, maka produsen HP akan mengeluarkan seri seperti ini. Nah, gitu. Ada orang yang suka tidak terlalu mementingkan kualitas jepretan kamera atau video, tapi lebih suka bermain game. Maka si produsen HP akan mengeluarkan model seperti ini dan seterusnya. Contoh itu paling mudah dalam dalam teknologi, Bapak dan. Nah, berikutnya novelty itu didanai jika dia mampu melakukan bantahan interpretation. Penelitian menyanggah atau membuktikan kelemahan dari suatu teori itu dianggap novelty. Ini luar biasa ya. Dan bantahan dari teori itu adalah teori yang sudah mapan sebelumnya. Kalau dalam jajaran sains itu sudah sangat tidak aneh Bapak Ibu. Beberapa temuan dari A ke B, A dibantah oleh B, B dibantah oleh C dan sebagainya itu banyak sekali Bapak Ibu. Ya saya ambil contoh yang paling mudah, mudah ya di bidang saya karena kebetulan saya concern di statistika itu ada yang menggunakan SEM PLS atau Bapak Ibu ketika menggunakan sampel penelitian ya sampel penelitian dalam SEM itu berapa banyak, nah itu banyak sekali historisnya. Yang pertama, dahulu ada yang menyatakan bahwa 10 kali dari jalur yang ada, kalikan 10. Kemudian ada yang buat rumus lagi, kemudian ada sekian-sekian. Yang terbaru ternyata membuat untuk menentukan sebuah sampel penelitian itu dalam penelitian reflektif ya, itu ternyata kita harus membuat parallel study dengan 30 responden, kemudian melihat koefisien daripada parallel study tadi. Contoh, dan semua itu eh, dibantah dengan penelitian atau dibantah dengan rumus tertentu sehingga ini nyatakan salah, nyatakan salah dan seterusnya. Itu dalam ilmu sains sudah sangat biasa seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk yang berikutnya, SOTA, State of the Art. Ya, kalau di bukunya John Criswell yang tadi saya sampaikan tidak ada secara langsung beliau menyatakan tentang SOTA. Tidak ada ya. Dan ditemukan tuh kalimat seperti itu. Tapi ada pembahasan tentang yang disebut dengan tinjauan literatur atau identifikasi kesenjangan. Nah, Ibu. Jadi cara mengidentifikasi apa yang telah ditemukan atau dilakukanlah itu yang disebut dengan SOTA. Di mana ketika kita telah mengidentifikasi apa yang telah dilakukan, disitulah muncul celah ruang kita untuk memberikan kontribusi baru. Seperti itu. Sedangkan kalau menurut Robert, kayak ini tuh ada disebutkan current state of the art. Jadi kaitannya dalam penelitian di sini studi kasus ya, case tadi itu terutama bahwa state of the art itu berbicara tentang konsep relevan yang berhubungan dengan konteks metodologi penelitian yang terus berkembang. Nah, itu terus berkembang. Makanya tadi diistilahkan oleh Pak Dr. Misno, biasanya kalau untuk tujuan proposal diambil 5 tahun terakhir. Seperti itu ya.
Kenapa 5 tahun terakhir? Karena harapannya 5 tahun terakhir itu mengalahkan teori, mengalahkan temuan di tahun ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, 10. Itu alasan kenapa diambil 5 tahun terakhir. Ya. Walaupun di beberapa kasus banyak juga eh, apa penelitian yang 5 tahun terakhir itu kebanyakan malah mendukung penelitian yang sudah ada. Makanya yang paling susah itu menemukan penelitian yang bertolak belakang atau yang menggunakan bantahan. Itu yang menarik ya, menarik. Nah, jadi kalau lihat bukunya Al-Babian tadi yang sudah saya sampaikan, state of the art itu merujuk kata kajian literatur. Jadi kalau Bapak Ibu membuat kajian literatur, mau sistematik literatur review, ada scoping review, dan lain sebagainya, ada meta analysis, itu semua adalah dalam rangka Bapak dan Ibu melihat state of the art dari topik yang itu seperti itu ya. Jadi kalau Allen Brain itu mencakup evaluasi dan rangkuman seperti apa. Kalau Jonathan Grigg jelas dia sama tadi ya rujukannya kepada pengembangan teknologi dan kajian literatur. Jadi dari beberapa yang tadi saya sudah sampaikan di sana semuanya itu menuju kepada kajian literatur evaluasi dan sampai di sini Bapak Ibu karena masih banyak yang perlu saya sampaikan, saya persilakan bila memang ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan, dipersilahkan. Barangkali ada dulu. Silakan nih Bapak sekalian mau bertanya, terutama ini kalau saya perhatikan levelnya memang cukup lumayan Pak Dokter ini, Pak Dokter Zainal Arifin. Jadi levelnya cukup tinggi ya, tapi menarik. Paling pertanyaan yang paling mendasar biasanya Pak Dr. Zainal nih. Jadi istilahnya itu saya mau membuat sebuah tesis mahasiswa nih pasca ya, ataupun yang masuk S1 juga. Saya mau membuat skripsi atau tesis. Kemudian novelty itu nggak tahu di mana gitu ya. Jadi pertanyaan yang paling muncul tentu saja adalah walaupun nanti mungkin akan dibahas gitu ya, tapi nantilah. Jadi bagaimana cara menemukan novelty dan juga menemukan state of art. Itu nah, mungkin perwakilan nanti juga akan dijawab ya, tapi kita berikan kesempatan dulu nih. Nah, silakan kalau yang mau bertanya langsung ya. Biar karena pembahasannya ini memang nggak cukup sekali nih ya dan levelnya tadi Ya, master and PhD program ya tentu saja. Silakan ada yang mau bertanya dulu nih. yuk. Iya, silakan bisa Pertanyaan langsung gerak. raise hand atau langsung open mic-nya. Kalau tidak ada mungkin nanti bisa boleh langsung lanjutkan Pak Dokter. Oke. Ada Bapak dan Ibu? Belum ya? Ya, belum lanjut saya nggak apa-apa, silakan. Oke, Bapak dan Ibu, saya izin lanjutkan. Kita masuk ke hubungan antara SOTA dan novelty. Jadi menyambung pertanyaan Pak Minto tadi ya, tapi kita Mhm. masih ke bentuk definitif dulu, belum ke praktek. Saya meyakini ini tidak mungkin saya sampaikan dalam satu pertemuan. Jelas ya, Iya, kalau untuk betul. praktikal itu jelas tidak Mhm. satu pertemuan. Tapi Oke, Pak Dokter, ada yang setidaknya mau di bertanya dulu nih. Punten dipotong, Pak oh Dokter. silakan silakan. Ada yang mau bertanya ini tapi di chat room ya. Ini dari jauh soalnya nih. Ini dari Pak Muhammad Mahmudi dari STI Al Mujtama di Pamekasan, Madura nih. Jadi Oh iya Pak. pertanyaannya ya, kalau di jurnal yang levelnya Scopus nih, apakah juga sama diperlukan adanya novelty dan juga state of art-nya dalam artikelnya itu? Pak Dokter, silahkan, Mangga. Oke. Kebetulan ada beberapa tulisan saya di Skopje yang akan saya sampaikan nanti Bapak Ibu tentang eh, state of the art Bapak Ibu ya. Jadi itu menjadi suatu hal yang sangat sangat sangat. Jadi kalau nggak ada novel Betul itu ya, sudah triple, di triple awal, ya. udah di Mhm. awal Pak Dokter Wisnu itu pasti ya. Jadi Bapak Ibu memang kita harus melihat celah-celah ya dan melihat celah kalau untuk paper berkualitas tinggi itu luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat beberapa paper yang memang baik itu kadang-kadang satu kalimat saja itu rujukannya bisa 6 kali satu kalimat itu saking memang sangat rigid sekali dalam membuat sebuah literatur. Kalau kita kan kadang-kadang satu rujukan 2 paragraf itu inti Iya. memang susah ya untuk itu. Tapi kita akan mencoba Hmm. Bapak Ibu.
Jadi memang Bapak itu pertanyaan dari Bapak Seperti Pamekasan Pak itu Muhammad menjadi Mahmudi. ya Mhm. Pak Muhammad Mahfudi bahwa itu adalah sesuatu yang sangat mutlak ya kalau kita menulis di paper kualitas tinggi. Sekarang tidak hanya kualitas tinggi ya, Sinta 2 pun sudah seperti itu. Sinta 2 sekarang kita luar biasa ya, sudah harus ada novelty di situ ya. Dan itu memang bagus, terutama untuk yang mau mengajukan rektor kepala, Bapak Ibu. Itu diharapkan tidak hanya publish, tapi juga ada review dari editor atau dari itu reviewer supaya kita juga melihat telah di mana kesalahan dalam perusahaan kita. Itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita akan melanjutkan, Pak Dr. Mister izin melanjutkan. Ya, silakan lanjut, Prof. Ya, hubungan antara SOTA dan novelty ya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sebelah kiri itu ada lingkaran yang dibagi. Jadi ya, pasti dalam research cycle itu kita lihat paling paling goals-nya adalah publish. Jadi kita dalam menulis, dalam membuat penelitian, maka goal yang paling itu adalah mempublishnya. Ya, jadi kalau kita lihat dari arah pukul ini kalau jam dinding itu jam 10 mungkin ya 10.11 dari ya membaca. Jadi kita memang harus membaca dulu sebelum kita membuat proposal. Dari membaca itu kita munculkan ide yang ada. Dari ide yang ada kita membangun ide tersebut, kemudian mengembangkannya, merencanakan, merekod dan memproses. Semua itu butuh lingkaran dalam sebuah penelitian. Nah, Bapak dan Ibu, SOTA atau state of the art itu adalah titik awal atau fondasi, ya. Titik awal atau fondasi. Apa dikatakan titik awal dan fondasi? Karena ada beberapa hal di SOTA yang memang eh, merujuk pada pemahaman terkini tentang suatu topik, ya, atau temuan yang paling maju dan diakui. Nah, itu ya. Jadi tidak hanya itu, tapi topiknya itu paling maju dan diakui. Jadi untuk mendapatkan topik yang paling maju dan diakui jelas kita harus mengambil daripada artikel-artikel yang bereputasi. Jadi setidaknya kalau kita menulis di jurnal yang berindeks Sinta, kita ambil yang Sinta 1, Sinta 2. 3, 4, 5 dibuat. Ya, 6 gimana Pak ya? Walaupun saya meyakini tidak selalu 3, 4, 5, 6 itu jelek, tapi setidaknya kita berharap dengan mengambil apa namanya artikel di jurnal-jurnal yang memiliki indeks cinta yang tinggi, kita bisa mendapatkan apa namanya temuan penelitian yang kita anggap paling maju dan diakui. Jadi sebelum memulai penelitian, seorang peneliti itu dia akan melakukan kajian literatur yang mendalam untuk mengidentifikasi SOTA. Nah, dalam proses SOTA ini, Bapak dan Ibu, kita punya 3 hal. Yang pertama jelas mengidentifikasi risk gap. Jadi peneliti itu dapat menemukan, nah ya, menemukan apa? Menemukan area mana yang belum diteliti. Pertanyaan apa yang belum bisa dijawab. Atau setidaknya kelemahan apa dari metode-metode yang sudah ada. Jadi kalau ada satu topiknya itu bagus sekali. Tapi kalau kita lihat, kok menggunakan survei ya, bagaimana kalau pakai eksperimen? Bagaimana kalau R&D? Kalau bagaimana? Itu seperti itu Bapak Ibu. Kita harus cari celah. Yang kedua, membangun di atas pengetahuan yang ada. Apa maknanya? Jadi, state of the art ini memastikan bahwa penelitian yang baru atau proposal yang baru kita ajukan tidak mengulangi pekerjaan yang sudah dilakukan. Nah, ini penting ya. Jadi tidak mengulangi pekerjaan yang sudah dilakukan. Jadi kalau sudah dilakukan oleh orang lain, apalagi dengan metode yang sangat baik, tidak perlu kita lakukan kembali Bapak Ibu. Ya, jadi yang kedua itu membangun di atas pengetahuan yang ada. Pak, bagaimana kalau sudah dilakukan? Kalau sudah dilakukan, maka tugas kita memperluas atau mempenyempurnakan apa yang sudah dilakukan.
Itu seperti. Yang ketiga, menentukan batasan penelitian. Jika kita pahami SOTA sebagai titik awal pondasi, maka kita sebagai peneliti dapat menetapkan ruang lingkup penelitian yang penelitiannya ada dengan jelas. Jadi mana batasannya? Jadi kita dapat batasnya yang lebih jelas. Membedakan apa yang sudah diketahui dari apa yang sudah peneliti terdahulu lakukan atau temukan. Jadi batasannya penelitian jelas. Itu seperti itu ya. Jadi SOTA itu sebagai titik awal pondasi. Yang kedua, kalau tadi SOTA berarti berikutnya adalah novelty. Tujuan atau kontribusi. Nah, itu ya. Novelty sebagai tujuan kontribusi. Apa? Novelty kan seperti yang kita sampaikan tadi adalah unsur kebaruan yang dibawa oleh proposal penelitian kita. Nah, kontribusi ini selayaknya adalah kontribusi unik yang jarang ditemukan, yang membedakan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya, Bapak dan Ibu. Jadi jelas, novelty tidak dapat ditemukan tanpa kita memiliki pemahaman yang kuat tentang SOTA atau set of the art. Tidak bisa. Dengan kata lain, kita sebagai peneliti tidak bisa mengklaim sesuatu. Sesuatu itu terbaru atau tidak jika kita tidak tahu itu sudah ada atau belum. Ya. Ini punya saya baru nih. Nah, siapa baru? Nah, mana lihat jejaknya mana? Nah, Bapak dan Ibu sebagai peneliti harus menampilkan jejaknya kalau memang kita baru. Seperti itu. Nah, hubungannya kita lihat ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama mengisi kesenjangan atau gap. Jadi SOTA dapat menemukan kesenjangan atau gap. Novelty atau kebaruan itu muncul ketika penelitian kita berhasil mengisi risk gap, ruang celah yang kosong tadi. Dari apa ruang yang celah yang kosong tadi? Dari hasil identifikasi analisis SOTA itu jelas. Jadi kita tidak bisa bicara novelty kalau belum ada SOTA. Yang kedua, novelty punya kontribusi sebagai melampaui SOTA itu sendiri, jelas. Ya. Sebuah penelitian dikatakan memiliki kebaruan atau temuan, baik temuan, metode atau teori, kalau sudah melampaui state of the art dari yang sudah ada. Ya, kalau tadi saya katakan tadi, saya memberikan contoh yang paling mudah teknologi Bapak dan Ibu. Ketika HP dulu masih teksnya warnanya hitam putih. Kadang-kadang ingat ya awal tahun 2000-an Pak Amisno kalau masih ingat itu cuman ganti lampu ada kuningnya. Jadi si handphone ketika nyala ada kuningnya atau merahnya. Iya, betul. Zaman dulu Pak. Mhm. Itu udah hebat banget ya. Tiba-tiba muncul HP polifonik. Oh, udah keren tuh. Bunyinya udah beda. Tidak lagi monokrom tapi sudah ada treble-nya. Terus sampai sekarang alhamdulillah ya itu contoh ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita berhasil menciptakan teknologi yang lebih unggul. Jadi ini yang tidak dimiliki oleh HP-HP yang dulu pernah sangat unggul sekali. Saya ambil contoh Nokia. Nokia dulu sangat hebat luar biasa. Pokoknya kalau HP itu mau mereknya Samsung, mereknya Ericsson, pokoknya Nokia weh. Ini sekarang aman Nokia di mana? Seperti karena novelty yang dibangun oleh perusahaan itu, seperti itu ya. Contoh paling mudah adalah BlackBerry Bapak Ibu. BlackBerry itu populer 10 tahun yang lalu. Sekarang BlackBerry entah kemana. Sudah tidak. Itu contohnya seperti itu ya. Novelty-nya tidak. Jadi dalam proses seperti itu. Yang ketiga Bapak Ibu, itu kita harus membuktikan keterbatasan SOTA. Jadi si novelty itu juga dapat berupa pembuktian bahwa SOTA yang kita kaji sudah tidak lagi relevan. Itu bagus ya. Jadi SOTA atau state of the art yang kita kaji kayaknya udah nggak relevan deh. Karena tidak relevan, maka kita punya celah untuk melihat
kelemahan apa yang paling signifikan di situ. Ya, ya seperti itu. Oh, contoh misalkan tadi kalau saya ambil contoh teori perkembangan anak gitu ya. Itu jadul sekali itu, sudah lama sekali. Sekarang anak sudah berubah, perilaku anak sudah berubah, teknologi sudah membaur. Jadi cara belajar anak zaman dulu mungkin ketika Pak Misno SD dengan anak SD zaman sekarang pasti sangat 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 jauh sekali berbeda. Oleh sebab itu Betul. perlu dilihat relevan atau tidak. Itu seperti ini. Jadi singkatnya Bapak Ibu, jadi SOTA itu adalah pemahaman tentang apa yang sudah berhasil atau diimplementasikan dan SOTA. Sedangkan novelty adalah upaya meningkatkan, ya kan gitu, meningkatkan, memodifikasi, menemukan sesuatu baru dari SOTA tersebut lah novelty. Itu Bapak dan Ibu ya, ya seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Ya, silahkan ada yang mau bertanya. Ada. Saya nanti langsung ya dari Pak Dokter ya. Silahkan. Mungkin satu Pak Dokter ya, yang apa namanya tadi mungkin menarik hanya simpel saja. Apa nih hubungannya atau perbedaannya tadi antara SOTA dengan riset gap gitu ya. Riset gap dengan SOTA ini apa nih perbedaannya nih Pak Dokter nih, boleh nih. Oke, terima kasih. SOTA itu ibarat kita belanja ke pasar. Atau jangan pasar lah, ke susah ya. Kita Mhm. belanja ke sebuah supermarket, ya, paketnya Mhm. apapun lah itu. Jadi kita keliling dari pintu kasir, kita muter gitu. Kita dapatkan banyak merek, merek makanan, minuman, aksesoris, sabun, minyak goreng, Indomie. Saya lagi bayangin Indomaret Mhm. dan Alfamart ini. Kira seperti itu ya analoginya. Itu SOTA. Nah, dari kita lihat SOTA tadi, oh ternyata kok di sini nggak ada yang jualan stok ya. Mhm. Itu kan celahnya di situ. Berarti tidak Mhm. ada dijual makanan-makanan yang memang tidak tahan lama. Bagaimana seorang peneliti atau sebuah, anggaplah saya seorang pengembang makanan ya, menciptakan sebuah makanan yang secara umum itu tidak akan bertahan lama, tapi bisa dikemas sedemikian rupa sehingga makanan itu layak untuk ditempatkan atau dijual di supermarket. Nah, itu salahnya itu. Lihat selain seperti itu. Yaitu adalah resepnya. Baru kita bicara novelty-nya, memodifikasi yang sudah ada, ya, meningkatkan yang sudah ada, punya daya jual, kemasannya seperti apa dan sebagainya. Itu contoh paling mudah, mungkin analogi saya, kita belanja ke sebuah supermarket, kita lihat semua barang, jadi sama seperti ketika SOTA kita melakukan literatur review. Sebanyak-banyaknya apa kajian ilmu yang kita baca, kita pelajari, kita akan melihat ada celah bolong di mana. Nah, celah bolong itu adalah business gap-nya Bapak. Kira-kira itu Pak Dokter Bis. Ya, terima kasih, luar biasa sekali. Ya, mudah-mudahan teman-teman nanti kalau tadi dari Pak Dr. Zainal, kalau ada yang mau bertanya boleh langsung. Ini kaitannya dengan riset metodologi atau metode penelitian gitu ya. Jadi sebelum meneliti ini beberapa mungkin apa teman-teman sebelumnya itu kan kadang duplikasi, kemudian udahlah yang penting ada gitu ya. Ini tentu saja tidak mendukung dari kemajuan dari ilmu pengetahuan. Mestinya tadi ada state of the art-nya, kemudian ada riset gap-nya, baru ada novelty-nya. Novelty. Lanjut Pak Dokter, Ya, silakan. oke ya. Emang waktu kita terbatas Bapak Ibu. Saya Iya, harapannya bisa praktek, tapi tahu tinggal dikit lagi waktunya. Saya malah ya belum sempat sekitar pulang ke rumah nih. nggak apa-apa 10 menit lagi Pak Dokter. Nanti Nanti next insya Allah next mudah-mudahan ke session depan mungkin ya kita mungkin kita kayaknya praktek. nggak online, offline aja nanti langsung ke kelas Pak Dokter. Mudah-mudahan ada waktunya Pak Amin, Dokternya. amin.
Silakan 10 menit lagi, Pak Rotan. Aduh, 10 sampai oke, lima saya belas lanjut ya, aja ya. boleh. Oke, Mhm. saya ambil contoh ya, misalkan nih, ini bisa diganti ya dengan pembelajaran agama Islam misalkan. Jadi kalau saya punya topik tentang efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi sambil menjawab pertanyaan tadi Pak Dr. Misno, contohnya seperti Ya. apa? Yang pertama, kita identifikasi dulu dalam SOTA. Ingat Bapak Ibu, SOTA itu adalah fondasi awal. Jadi kalau kita sebagai seorang peneliti ingin mengetahui apakah aplikasi, misalkan application ya, dapat meningkatkan motivasi belajar SMA misalkan, maka kita harus melakukan langkah SOTA, yaitu bagaimana kita lihat berapa penelitian yang telah membuktikan bahwa gamification itu secara umum efektif untuk meningkatkan motivasi belajar pada berbagai tingkatan usia. Kemudian kita lihat beberapa penelitian telah menguji efektivitas, itu pasti banyak ya. Goal score itu pasti banyak sekali. Tetapi misalkan sangat sedikit yang berfokus pada konteks siswa SMA di Indonesia. Di rata-rata kalau kita lihat pembelajaran yang berlatar belakang game itu kan disenangi oleh anak-anak SD, anak SMP, anak TK ya, jarang dilakukan di sekolah menengah atas. Jadi kalau saya kaitkan dengan pembelajaran agama Islam PAI, gamifikasi di PAI seperti apa? Mungkin saja sangat jarang ini ya gamifikasi di PAI, di pelajaran PAI di terutama di siswa SMA. Nah, ya. Kemudian dari situ Bapak Ibu kita lihat sebagian besar penelitian, ini kan ilustrasi saja Bapak Ibu, ini ilustrasi, sekali lagi ilustrasi. Sebagian besar penelitian yang ada hanya mengukur motivasi ya, karena tadi ke awalnya kita kan melihat motivasi ya, motivasi seorang peneliti ingin dapat mengetahui apakah penggunaan aplikasi itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi kita lihat ternyata motivasinya itu di banyak penelitian itu hanya mengukur secara kuantitatif pakai angket, kuantitatif angket, angket kasih 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 gitu. Akhirnya akhirnya statistika segini segini. Artinya menggunakan angket kuantitatif tanpa mengeksplorasi secara mendalam faktor kualitatif apa yang mempengaruhi motivasi. Nah, kan motivasi itu kan sesuatu yang unobserved sebenarnya, yang tidak ada langsung, Bapak Ibu. Beda dengan usia, warna kulit, panjang rambut, panjang jempol, itu kan dapat diamati secara langsung. Jadi motivasi kan sesuatu yang tidak dapat diamati langsung, yang tidak dapat diamati langsung. Kalau dalam bahasa statistika disebut dengan variabel laten. Artinya itu perlu diteliti secara kualitatif. Nah, itu research gap-nya itu. Jadi dari sekian banyak besar penelitian itu kebanyakan kualitatif, pakai angket, pet analisisnya, regresi bergandanya, ya. Padahal motivasi adalah variabel laten, variabel yang memang tidak dapat diamati secara langsung. Sehingga karena dia bukan variabel laten yang tidak dapat diamati secara langsung, maka kita memerlukan pendekatan lain. Apa pendekatan lainnya? Kita pedalami faktor-faktor kualitatif yang mempengaruhi motivasi. Nah, disitulah SOTA ini berhasil mengidentifikasi gap penelitian atau celah. Itu seperti itu contohnya. Jadi ini sekali lagi hasil belanja belanja artikel atau belanja penelitian yang sudah. Artinya apa? Kurangnya bukti empiris spesifik. Nah, ya, tentang implementasi gamification pada siswa SMA Indonesia dan kurangnya analisis mendalam tentang pengalaman siswa. Nah, itu disinilah baru kita muncul novelty-nya seperti apa. Kita rancang novelty-nya. Yang pertama bisa novelty konten. Apa novelty konten? Spesifik pada siswa Indonesia, celah geografisnya, celah demografis, geografis belum banyak eksplorasi. Jadi gamification pada
anak-anak yang ada di daerah 3T seperti apa. Nah, itu kan perlu kita lihat. Kalau kita lihat notifikasi itu banyak beredar pada sekolah-sekolah perkotaan, bagaimana yang di 3T dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, novelty metode. Nah, yang tadi disampaikan. Penelitian yang tadi itu hanya banyak sekali menggunakan pendekatan kuantitatif, ya, menggunakan angket, ya. Oleh sebab itu apa novelty-nya? Dilakukan wawancara mendalam, dilakukan observasi partisipatif, partisipatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya, ya, lebih banyak tentang pengalaman siswa. Oleh sebab itu ternyata kita membutuhkan desain, ya, metode campuran mix, ya, untuk menciptakan kebaruan jika ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang cenderung hanya satu dimensi saja. Itu seperti itu, ya. Ini analogi sekali lagi, ilustrasi bagaimana kota dibangun, ditemukan celahnya, lalu kita rancang novelty-nya. Saya kira itu Pak Dr. Misto. Ya. Sekali lagi karena waktunya terbatas, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya sudah menyiapkan banyak hal di sini, tapi lihat waktu sudah mepet-mepet sekali Bapak Ibu waktunya. Ya, seperti itu Bapak Dr. Misto, karena tadi banyak ya yang bisa saya sampaikan, misalkan bagaimana kita misalkan bagaimana Pak menggunakan AI. Nah, itu sudah ada dalam silabus saya yang akan saya sampaikan. Bagaimana menggunakan aplikasi A, aplikasi B. Tapi saya udah ngukur tadi, kayaknya nggak akan cukup deh waktu. Jadi mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri dan nanti akan dilanjutkan diskusi jika waktunya mencukupi. Kepada Ibu, sekali lagi terima kasih. Kurangan milik saya pribadi, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan bangsa Bapak Dr. Muhammad Zainal Arifin, MPD, luar biasa sekali ya Ibu dan Bapak sekalian. Tadi saya katakan dari awal ya, levelnya memang PhD program, sangat luar biasa sekali terkait dengan sebuah penelitian. Jadi jangan sampai penelitian kita itu tadi hanya lulus saja gitu, memenuhi persyaratan kelulusan gitu ya. Kalau dosen itu hanya sebagai untuk BKD gitu. Betul, sayang sekali ya duplikasi dari publikasi, artinya penelitian yang sudah dilakukan penelitian oleh orang lain tanpa adanya novelty lah, bahasa kerennya itu novelty gitu ya. Ya kalau di master itu novelty mungkin novelty yang simple, mungkin ada Ya, semacam kombinasi, kemudian juga tadi dari sisi metodenya minimal biasa itu lokasi sama waktunya gitu ya. Lokasi, waktu sama sampelnya biasanya. Kalau materi kadang-kadang itu banyak yang sama. Baik, kita undang semuanya Ibu Bapak sekalian untuk bisa berdiskusi, bisa bertanya ke Bapak Dr. Zainal Arifin ya. Nah, ini waktunya lebih kurang 10 sampai 15 menit nih. Ya, silahkan. Ini agak sedikit salah paham tadi itu kesan itu untuk mahasiswa pasca saja padahal tidak. Tapi memang tadi amanah di Pak Dr. Zainal itu kesannya oh mahasiswa pasca padahal ini kita membuka ruang juga untuk semuanya. Oke, saya banyak ngomong jadinya Pak Dokter karena tadi itu banyak materi yang ke depan tuh mestinya bahkan mungkin gini, beliau ini kan sekretaris pasca ya, sekretaris di program studi S3 ya, manajemen pendidikan. Artinya nanti ke depan itu justru kita ingin tahu tentang ruang lingkup nih dari pendidikan atau dari metode penelitian atau ruang lingkup penelitian pendidikan. Karena selama ini ya, kesannya tuh ya regresi linear berganda gitu ya, pengaruh, pengaruh, pengaruh. Bosan banget gitu kayaknya ya. Bosan sih nggak, tapi kayaknya kok itu terus gitu. Dan metodenya pun sering sekali tidak tepat. Misalnya sebuah perilaku diukurnya tidak tepat tool untuk mengukurnya. Kemudian mestinya dia adalah sesuatu yang harus dibuat semacam latihan, semacam mungkin kayak try gitu ya. Nah, tapi ternyata diukurnya hanya dengan motivasi, persepsi dan lain sebagainya. Metode misalnya gitu kan ya kan mestinya itu banyak hal. Oh, kita kasih ini dulu kesempatan dulu nih. Yang mau bertanya saya persilahkan. Enggak, siapa tadi yang sudah open mic?
Pak AR Akbar, silakan.